Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dengan saya, Najwa Sulakalista. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai suatu hal yang sangat penting dan berhubungan dengan kehidupan anak-anak di sekitar kita. Coba kita bayangkan sejenak ada seorang anak yang sedang duduk santai di ruang tamu. Matanya tertuju pada layar televisi, namun di luar sana ia mendengar suara teriakan, bentakan, dan keributan dari kedua orang tuanya. Anak ini tidak bisa menghindar. Semakin keras suara itu terdengar, semakin bingung ia dibuatnya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia pahami. Anak ini bukanlah penonton yang memilih untuk menyaksikan sebualah pertunjukan drama, melainkan ia terjebak dalam situasi yang semestinya tidak terjadi di rumahnya. Inilah kenyataan yang sering kita lupakan. Anak-anak menjadi korban dari pertengkaran orang tua yang tidak mereka pahami. Mari kita ketahui lebih jauh tentang bagaimana kita harus menjaga perasaan dan kesejahteraan anak-anak saat mereka menghadapi situasi seperti ini. Di zaman ini banyak sekali orang tua yang sering bertengkar di depan anak-anaknya. Mungkin mereka berpikir, mereka kan belum mengerti, atau nanti juga mereka lupa. Padahal kenyataannya, anak itu sangatlah peka. Mereka mungkin belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi mereka melihat, mendengar, dan merasakan semuanya. Bagi anak, pertengkaran orang tua itu bukan hanya sekedar suara keras atau wajah marah, tapi bisa menjadi rasa takut, bingung, bahkan sedih yang mereka pendam dalam diam. Kenapa hal ini penting? Karena dampaknya sangatlah besar. Seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar akan menimbulkan perasaan tidak aman walaupun sedang berada di rumahnya sendiri. Anak akan kesulitan tidur, belajar, dan kehilangan fokus terhadap suatu hal. Bahkan saat dewasa nanti, anak bisa mengalami trauma, sulit membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitar, dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi kalau kita biarkan hal ini terus terjadi, masa depan anak bisa terganggu. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi anak, bukan tempat yang membuat mereka takut. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan calon orang tua? Kita semua baik yang sudah dan akan menjadi orang tua harus mulai lebih sadar dan peduli dengan apa yang dirasakan oleh anak. Kalau sedang ada masalah dengan pasangan, selesaikanlah dengan cara yang tenang dan di tempat yang tidak bisa didengar dan dilihat oleh anak. Belajarlah untuk menahan emosi, berbicara dengan cara yang baik dan lembut, dan tunjukkan kepada anak bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan tanpa harus berteriak atau bertengkar. Dengan begitu, maka anak akan tumbuh di lingkungan yang sehat, merasa aman, dan bisa belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang baik juga. Mari kita ingat, anak bukanlah penonton. Mereka tidak hanya melihat, tapi juga merasakan semuanya. Mari kita jaga sikap dan emosi kita demi hati dan masa depan anak-anak kita semua. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa sikap dan kata-kata kita sangatlah mempengaruhi perkembangan anak. Mereka bukan hanya melihat, tapi juga menyimpan apa yang mereka rasakan. Kalau kita ingin anak-anak tumbuh jadi pribadi yang kuat, kita harus mulai dari rumah dengan menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa tenang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.